masih Selamat baru siang separuh Bapak yang Ibu hadir nih. semua. Iya. Gimana weekendnya Bapak Ibu? Apakah ada yang weekendnya dipakai mengerjakan kuis-kuis dari Bu Laura? Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang kembali di workshop kita di hari yang ketiga ini Bapak Ibu. Jadi sebelum mulai izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman Bapak Ibu untuk hari ini. Masih sama seperti absensi kita pada hari-hari sebelumnya. Absensi juga akan dilakukan di akhir sesi melalui feedback yang nanti Bapak Ibu kumpulkan. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan micro teaching, ini ada penugasan yang sudah disampaikan oleh Bu Laura hari Jumat lalu. Jadi karena kita nanti akan mengadakan micro teaching, Bapak Ibu akan diminta untuk memilih 4 topik. Jadi Bapak Ibu silakan isi topik yang Bapak Ibu pilih pada Google Form yang ada di Moodle, Bapak Ibu. Nanti ini micro teaching-nya seperti apa, nanti akan dipandu dan dijelaskan oleh Bu Laura pada bagian kedua dari sesi hari ini. Itu tadi terkait dengan micro teaching Bapak Ibu. Selanjutnya saya mau mengingatkan mengenai surat pernyataan. Jadi surat pernyataan itu silakan nanti bisa dikumpulkan lewat Moodle dan formatnya PDF Bapak Ibu. Itu ya, jadi masih ada beberapa sekolah yang belum mengumpulkan surat pernyataan. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu bahwa surat pernyataan ini harus dikumpulkan besok. Jadi mohon segera untuk diselesaikan karena butuh list dan tanda tangan dari Bapak dan Ibu semua di masing-masing sekolah. Dan yang terakhir terkait dengan sertifikat. Di akhir nanti itu akan ada pemberian sertifikat, tapi tidak diberikan langsung pada esok hari, tapi kita ada beberapa waktu untuk menyesuaikan data dan nama dari Bapak Ibu. Sertifikat ini diberikan ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua atau menghadiri semua sesi pada workshop kita dan juga micro teaching Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dari absensi tapi juga dari micro teaching yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nantinya akan ada 4 micro teaching yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan ini bisa dilakukan pada semester ini dan semester depan gitu ya. Jadi ada waktu, nanti teknisnya seperti apa, isi-isi yang harus diisikan seperti apa, nanti akan dibantu oleh Bu Laura. Bu Diana, ada pertanyaan? Silahkan Bu Diana. Untuk surat pernyataan itu kan satu sekolah satu saja ya? Betul Bu, satu sekolah satu saja. Jadi dikumpulkannya di Moodle? Iya, perwakilan aja sudah cukup Bu. Nanti kan gitu. ada daftar yang ada tabel diisikan nama guru-guru yang Dan tanda mengumpulkan tangan surat ya. komit. Betul Bu Diana. Oke, thank you. Sama-sama Bu. Untuk Ada pertanyaan lain Bapak Ibu mungkin bisa langsung di-unmute juga terkait dengan micro teaching, surat pernyataan dan pemberian sertifikat. mungkin saya tambahkan Ibu ya terkait Ya, silakan surat Bu Laura. pernyataan tadi. Itu yang diisikan nama Bapak Ibu guru yang ikut dalam training kali ini ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu guru lain yang mau join bisa di training selanjutnya lagi. Karena akan ada training berikutnya juga ya. Itu aja. Terima kasih Bu Laura. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Baiklah, kalau memang tidak ada, saya lanjutkan. Jadi ini adalah susunan acara kita pada sesi Senin hari ini. Kita nanti akan mendengarkan sebuah materi tentang developing computational thinking task yang akan dibawakan oleh Bapak Michael Engel. Dan nanti akan dilanjutkan dengan latihan dan diskusi terkait dengan micro teaching yang akan dipandu oleh Ibu Laura. Tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu, kita akan memasuki materi kita hari ini yang dibawakan oleh Pak Michael Engel yang merupakan dosen informatika. Bapak Michael ini merupakan salah satu dosen favorit di program studi informatika dan Bapak Michael ini penelitiannya bergerak di bidang
game dan mobile development. Mari kita sambut Bapak Michael. Silahkan Pak Michael untuk menyampaikan materinya. Pak Michael, time is yours, Pak. Silahkan. Oke, thank you Bu Tere. Ya, meluruskan saja Bapak Ibu. Jadi, kalaupun mungkin favoritnya mahasiswa belum tentu favoritnya para guru gitu ya Bapak Ibu. Ya. Thank you Bu Tere. Ini marketing ini jadinya ya. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya dan kali ini saya akan bawa materi mengenai developing city task. Jadi sebenarnya di sini bukan kita akan spesifik ke langkah-langkah cara membuat soal yang melibatkan elemen city itu seperti apa sih, tapi ini lebih ke memberikan wawasan yang lebih terbuka lagi dan lebih spesifik lagi mengenai proses kok ternyata proses yang selama ini saya sudah lakukan mengajar di kelas itu sudah termasuk computational thinking ya. Jadi mungkin ini lebih membuka lagi bukan awareness ya. Jadi kesadaran Bapak Ibu guru juga bahwa ternyata sebenarnya secara sadar tidak sadar kita sudah melakukannya dan mungkin ada tambahan-tambahan lagi yang ternyata mungkin bisa diperlengkapi dan juga bisa membekali Bapak Ibu ke depannya bisa membuat soal kegiatan ataupun kuis-kuis gitu ya yang lebih asik ya, lebih asik dan juga lebih spesifik lagi sesuai dengan nanti tujuan dan apa ya, luaran capaian pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing seperti itu ya. Kalau begitu saya mulai saja, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat? Ini Terlihat, Sir. ya, oke, thank you. Ini yang kelihatan slide presentasinya ya, betul ya? Oke, baik. Ya, Pak, Betul Pak Mike. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, jadi saya ingin merefresh lagi Bapak Ibu guru ya mengenai city itu ya. Kalau beberapa pertemuan lalu, 2 kali pertemuan dari Bu Inge, penjelasan Bu Laura, Pak Evan juga ya mengenai city ini, saya ingin refresh lagi. Saya ingin memberikan ilustrasi yang apa ya, ini udah umum banget dan kemarin sudah sempat disinggung oleh Bu Inge juga gitu ya. Mungkin ini bisa memberi gambaran lagi ke Bapak Ibu yang secara mendetail gitu ya. Ya. Mari kita katakan bahwa lingkaran ini adalah sebuah problem gitu ya. Tapi kita nggak akan fokus di problem lingkarannya ini gitu ya. Nah, satu problem yang ingin diangkat itu adalah ini, Ali ya. Ali ini bayi berang, bukan bayi beaver ya. Mungkin masih anak-anak, bukan ibu-ibu, jadi dia masih anak-anak. Ali ingin makan Indomie goreng. Kenapa kok Indomie goreng lagi yang saya angkat? Karena simpel alasannya Bapak Ibu, karena Indomie goreng ini enak ya. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu mungkin di sini yang tidak suka makan Indomie siapa? Ada nggak kira-kira yang tidak suka makan Indomie? Ada? Wah, nggak ada yang jawab, berarti saya anggap mungkin Bapak Ibu Suka semua kayaknya, Pak. suka semua ya. Ya, simpel banget Indomie seleraku ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi apa langkah-langkah yang harus Ali lakukan untuk membuat Indomie goreng? Nah, sebelum kita masuk ke inti problem yang ditanyakan, apa langkah-langkah yang harus Ali lakukan? Nah, ini saya ingin menunjukkan proses yang Ali lakukan untuk sehingga dia bisa menciptakan sebuah apa ya, step-step dia bisa membuat Indomie goreng di hasil akhirnya seperti itu ya. Nah, simple, singkat cerita, Ali harus tahu nih, harus tahu kalau dia mau buat Indomie goreng berarti dia harus punya apa? Harus punya Indomie gitu ya. Pertama dia beli Indomie gitu ya. Pertama yang dilakukan oleh Ali adalah beli Indomie. Lalu ternyata di dalam bungkus Indomie ya, kebetulan yang belinya yang jumbo karena mungkin lapar ya Ali ya. Jadi ada mie kering yang udah di deep frying gitu ya, sudah di apa namanya bertahan lama gitu ya. Lalu habis itu ada bumbu Indomie, lalu ada kecap-kecapan, lalu habis itu ada minyak sayurnya, lalu habis itu ada saus sambalnya. Nah, cuman di sini Ali sadar gitu ya, saat setelah dia punya Indomie, dia beli, dia buka gitu ya. Nah, ternyata
tidak cukup saat dia punya sebuah Indomie ya, Indomie goreng dia beli di warung ataupun di Indomaret, di Superindo gitu ya. Simpel aja kita fokus ke buat Indominya. Jadi nggak usah dengan pernik-pernik telur ceplok lah atau mungkin kornet dan lain sebagainya, nggak perlu ya. Kita fokus ke buat Indominya seperti itu Bapak Ibu. Nah, Ali sadar dengan bahan utama Indomie itu sendiri dia tidak bisa membuat Indomie goreng gitu ya, yang untuk dia santap berikutnya gitu ya. Simpel banget, meskipun sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat proses yang dilakukan oleh Ali ini itu sudah merupakan proses dari decomposition. Dia sudah tahu ya beberapa pecahan-pecahan pernik-pernik dalam Indomie goreng ini, udah ada minyak, udah ada bumbu-bumbuan, ada bawang gorengnya, habis itu minyaknya, ada kecapnya, ada saus sambalnya. Cuman ini tidak cukup untuk dia bisa membuat Indomie goreng seperti itu ya. Jadi singkat cerita, si Ali ini tanya mamanya gitu ya. Nah, dia ngomong ke mamanya seperti ini, "Mah, kalau saya mau masak Indomie enggak." Karena dia takut dimarahin mamanya karena makan Indomie gitu ya. Siapa yang mungkin Bapak Ibu yang zaman kecil kalau mau buat Indomie goreng sembunyi-sembunyi dari mama nggak boleh makan Indomie goreng, atau mungkin Bapak Ibu termasuk salah satu orang tua yang melarang anaknya untuk sering makan Indomie goreng. Mungkin ada ya. Ada ya Bapak Ibu. Oke. Singkat cerita, Ali tanya, "Ma, kalau aku mau masak, aku butuh apa aja sih?" gitu ya. Terus habis itu mamanya berpikir, "Oh ya, at least nak, kamu harus punya yang namanya gas LPG untuk masak." Ya, kita anggap aja gas LPG ini sudah sama regulator dan selangnya ya Bapak Ibu ya. Jadi harus punya gas LPG. Yang kedua harus punya kompornya gitu ya. Jadi bebas Bapak Ibu, sebenarnya kompornya mau kompor tanam, mau kompor gas, mau kompor listrik, mau yang mereknya Niko, mau yang mereknya Rinnai ya, saya sebut merek ya. Mereknya Miyako, mereknya Polytron, bebas gitu ya. Yang penting ada kompor, ada gas. Kalau kompor listrik berarti ya udah nggak perlu pakai gas, nggak perlu pakai kompor gas, tinggal kompor listrik aja. Cuman bedanya dayanya lebih besar ya, memakan biaya yang lebih tinggi kalau kompor listrik ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kamu harus punya peralatan masak nak. Kamu udah punya kompor, udah punya gas, kamu harus punya peralatan masak gitu ya. Peralatan masak macam-macam ada. Ada panci, ada teflon, ada wajan ya. Ada mungkin alat kukus, lalu habis itu ada saringan, lalu ada kalau orang Jawa bilang sutil itu spatula gitu ya. Ada penciduk, ada untuk apa sih? Kalau cidukan itu, cidukan untuk ambil kuah sop itu apa ya? Apa Ibu Tere ya namanya Ibu Tere ya? Sendok untuk ladle Pak. ya? Ladle. Oh iya, betul. Ya itu, kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada tiga macam nih. Nah di sini Ali baru mulai sadar, oh ternyata kalau misalnya aku mau masak, ya masak apapun harus punya yang namanya gas LPG, punya kompor, lalu habis itu punya peralatan masak. Itu minimum untuk masak, at least masak air lah gitu ya. Masak, kalaupun nanti gas LPG sama kompor gasnya diganti sama kompor listrik pun juga nggak masalah. Nah tapi di sini dia lihat, ternyata aku mau masak apapun, pizza, buat kue, goreng-goreng sesuatu, buat ayam goreng tepung ya, termasuk Indomie sendiri. Nah, dia harus punya at least 3 peralatan ini. Nah, di sini dia mulai melihat nih, pattern nih. Nah, dia lihat patternnya ada kemiripan. Ternyata kalau mau masak apapun, ya sama dengan kalau kita mau masak Indomie. Nah, ini proses pattern recognition yang dia temui. Oh, ternyata mirip ya. Ya, setidaknya aku punya ini gitu ya. Nah, dia sudah ngumpulin beberapa hal ini. Dia sudah bisa mendekomposisi, ada tambahan lagi gitu ya. Terus dia melakukan brainstorming lagi Bapak Ibu. Jadi proses dekomposisi dan pattern recognition dia berulang terus ya. Akhirnya dia menemukan lagi. Kalau dia memasak Indomie, dia harus punya peralatan makan. Nanti untuk makannya setelah dibuat harus ada air, habis itu ada juga sendok garpu. Mungkin ini satu set ya sama knife ya, sama pisau ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi airnya bebas Bapak Ibu, mau air kemasan Fit, Cheers, Cleo atau mau pakai air PDM juga bebas gitu ya. Jadi nggak ada batasnya, yang penting air putih seperti itu. Nah, setelah kusut, nah di sini Ali menemukan lagi bahwa ternyata kayak peralatan makan, peralatan masak gitu ya, bahan-bahan yang sudah dia kumpulkan, ingredients-nya untuk sebelum melanjutkan ke step ya, untuk dia buat Indomie-nya, mulai masak, dia menemukan lagi ternyata yang benar-benar dia butuhkan adalah ini, gitu ya.
kompor, gas, ternyata dia cuma perlu sendok garpu, nggak perlu spatula dan lain sebagainya, karena masak dengan sendoknya pun waktu ngerebus Indominya juga udah bisa. Yang dia butuhkan cuma piring aja ya. Bisa juga misalnya mau pakai mangkok, itu selera juga, air. Yang pasti mie. Nah ini bungkus mie sama bungkus-bungkus kecap, saus sambelnya udah dibuang ya, karena nggak mungkin masuk ke dalam panci saat memasak gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, proses di saat Ali telah mengumpulkan resource ya, dia melihat yang dia butuhkan apa aja. Nah peralatan masak itu apa sih yang spesifik? Oh ternyata aku butuhnya cuma piring. Ya, peralatan makan ya contohnya. Dia nggak perlu teko, dia nggak perlu mangkok, dia nggak perlu cangkir untuk masak Indomie goreng kayak gitu. Jadi dia benar-benar istilahnya proses untuk menyederhanakan lagi gitu. Yang dia butuhkan apa, yang dia nggak butuhkan apa. Nah ini yang dia lihat, oh ternyata proses belajarnya seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketemulah seperti ini gitu. Nah, langkah selanjutnya setelah dia tahu, terus habis itu dia lakukan searching Google, YouTube dan sebagainya, akhirnya dia buat resep nih. Resep untuk masak Indomie, ingredients-nya apa aja, terus directions-nya. Kan nggak mungkin, maksudnya saat seseorang dia membuat sebuah resep gitu ya, langsung tulis gitu aja. Mungkin yang sudah biasa masak mungkin bisa, tapi untuk seseorang bahkan mungkin siswa kita yang dia sedang belajar gitu ya, taruhlah Ali ini sebagai siswa kita yang masih kecil, yang masih awam, belum tahu apa-apa gitu ya, dia harus tahu nanti directions-nya itu seperti apa, mulai dari nyalakan kompor, gasnya harus ada isinya gitu ya, matikan kompornya kalau misalnya air sudah mendidih dan mie-nya sudah siap untuk ditiriskan kayak gitu ya. Jadi di sini proses membuat algoritmanya saat dia sudah membuat sebuah resep. Nah, ini jadi algoritmanya Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya mirip kayak misalnya flowchart yang kemarin Bapak Ibu sudah singgungnya, flowchart, membuat prosedur. Nanti hasil akhir seperti kok di perusahaan-perusahaan ada yang namanya SOP ya. SOP singkatan apa ya? Saya lupa itu. Standard Operational Procedure, nah kayak gitu ya. Nah, itu secara sadar tidak sadar sebenarnya kita sudah membuat desain dari sebuah algoritma kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebuah algoritma bisa dikatakan kalau dia tuh efisien dan baik ya Bapak Ibu. Kalau semisal algoritma tersebut bisa digunakan juga untuk pemecahan masalah yang lain, atau mungkin kalau di sini kasusnya adalah membuat Indomie goreng ya. Ternyata Indomie goreng ini rasa-rasanya macam-macam, ada Indomie goreng iga penyet, rica-rica, rendang, sambal mata, cabai hijau ya, terus ayam geprek. Nah gitu ya. Jadi proses ini juga bisa digunakan oleh yang mie goreng. Nah, lalu bagaimana kalau misal kalau Indomie kuah bagaimana? Kayak gitu ya. Indomie kuah seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya yang cukup simpel dan ini yang sebenarnya siswa kita dan juga di ilustrasi ini yang bisa kita lihat adalah adjustment. Jadi sebenarnya seperti hal-hal yang sifatnya bisa di-adjust gitu ya. Yang awalnya mungkin Indomie goreng pakainya piring dan ternyata kalau kuah kita butuhnya mangkok gitu ya. Bukan piring plus kuah. Nah, sekali lagi kuahnya bebas. Kuah hasil ngerebus mie-nya biar rasa sari mie-nya lebih terasa, sari-sari mie-nya, atau mau pakai air yang dididihkan terlebih lagi yang lebih bersih, nah itu bebas juga kayak gitu ya. Nah ini adjustment. Nah sadar tidak sadar Bapak Ibu sebenarnya dari sebuah adjustment itu adjust gitu ya, penyesuaian gitu ya. Terkadang di sini kita bisa melihat siswa-siswa kita, mahasiswa kita, anak-anak didik kita, saat mereka melakukan adjustment ini mereka terlatih untuk menambahkan sesuatu, bahkan hingga ke menambahkan sesuatu, memodifikasi. Nah, di sini nanti munculnya jadinya adalah ke inovasi gitu ya. Karena sebenarnya kita kan Ciputra ini base-nya adalah entrepreneurship ya. Nah, nanti ujung-ujungnya ke sananya adalah penambahan value gitu ya. Jadi melakukan inovasi dan akhirnya muncullah Indomie pakai kuahnya kuah keju, kayak misalnya kita lihat abnormal seperti itu ya. Tambah lagi mozzarella, tambahin ayam geprek, tambahin kermesan, tambahin rendang asli kayak gitu ya. Nah, itu kita berarti istilahnya menambahkan sebuah value. Cuman itu kita tidak membahas hingga ke sana seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, berlanjut lagi nih. Nah, kalau kita sudah lihat tadi proses yang dilakukan oleh Ali ini ya. Dari awal dia beli Indomie, terus dia tanya orang tuanya, tanya mamanya, terus habis itu dia lihat pattern-nya saat memasak seperti apa gitu ya. Habis itu dia berhasil
memilah-milah, dia melihat mana yang lebih dibutuhkan dia, mana yang enggak gitu ya. Akhirnya dia membuat sebuah resep punyanya dia sendiri, entah prosesnya dia lihat di internet, lihat di Facebook atau tutorial yang lain seperti di YouTube juga gitu ya. Nah, semua proses ini dinamakan sebagai computational thinking. Nah, sebenarnya kita ingin ini yang ingin sebenarnya kita terapkan untuk kita ajarkan ke siswa-siswa kita bahwa mungkin masak Indomie itu simple ya Bapak Ibu. Kalau mungkin pertanyaannya bagaimana Ali agar bisa memakan Indomie? Sebenarnya bebas ya, dia step yang dilakukan oleh Ali adalah datang ke mamanya minta dibuatin Indomie. Betul juga gitu ya. Atau datang ke Warmindo terdekat pesen Indomie goreng. Bisa juga gitu ya. Cuman yang kita inginkan adalah siswa kita ini belajar dari step-stepnya. Bahkan dari setiap step itu dia menemukan komponen-komponen baru ya, secara sadar tidak sadar, dilihat pattern-pattern baru seperti itu ya. Nah, ini yang kita harapkan hasil keluarannya nanti seperti itu untuk siswa-siswa kita. Nah, kenapa kok penting sih siswa kita untuk belajar dan mencari informasi terlebih dahulu? Nah, itu sama halnya dengan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada salah satu soal contoh dari kok ini lambangnya apa? Malaysia ya, bendera Malaysia ya, betul ya, Bu Tere, Bu Laura. Ini Malaysia benar ya? Kayaknya Malaysia atau bukan US tapi Malaysia ya? Malaysia. Iya Pak, Ya, Malaysia. Malaysia. Jadi ada soal seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada dadu, terus habis itu ada petak-petaknya di bawah alasnya gitu ya. Sisi dadu dengan berapa titik ada di dasar dadu saat dadu mencapai petak hijau di ujung. Jadi gitu ya. Jadi yang hijau ini ada di titik dengan sisi dadu dengan titik berapa gitu ya pertanyaannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Kan ini kita ketahuan nih, ada titik 5, titik 6, titik 3 di dadunya. Nah, kira-kira langkah pertama yang harus kita lakukan apa, Bapak Ibu? Adakah yang mungkin langsung nyalakan mic aja, bagi yang mungkin mau bantu menjawab. Pak Robertus ya ini ya? Iya Pak, itu kalau dari saya ya Pak ya, itu pergerakan dadu ditelusuri dari urutan permukaan yang dari atas. Yang dari atas? Dari samping. Dari samping mananya nih Pak? Yang hijau-hijau putihnya itu ya? Iya betul. Oh, jadi dikerjainnya terbalik seperti itu ya maksudnya Bapak ya? Iya betul Pak. Oh, oke. Thank you. Itu berarti untuk memecahkan permasalahannya ya. Tadi mungkin Bapak Ibu, mungkin langkah pertama yang harus kita ketahui sebelum kita mengerjakan soal ini apa kira-kira? Lihat urutan dadunya dulu Pak. Lihat Angka urutan dadunya. Betul sekali ya. Jadi seperti ini, ternyata kita harus tahu sisi mana menghadap sisi mana, lalu urutannya seperti apa gitu ya. Kita harus tahu dulu hal itu gitu. Kalau mungkin orang yang sudah terbiasa main monopoli atau mungkin mainan game game board game yang sering banget gitu ya Bapak Ibu, mungkin bisa hafal posisi dadunya gitu ya, posisi titik-titiknya ada di sebelah mana. Cuman bagi orang yang kita jarang main gitu ya, tidak familiar dengan dadu ini, kita nggak tahu ini kira-kira yang menghadap di nomor 3, di angka 3, titik 3 ini apa gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya harus kita lakukan paling pertama terlebih dahulu. Kita harus tahu dulu ternyata 6 ini nanti dia berhadapannya dengan 1. Ternyata 4 dan 3 itu akan berhadapan. Lalu 2 dan 5 akan berhadapan. Seperti itu ya. Barulah kita nanti mulai seperti salah satunya contohnya dikatakan oleh Pak Robertus ya, mengerjakannya terbalik. Jadi ngelihat kita tidak perlu memutar dadunya, tapi kita langsung alasnya kita lipat-lipat aja sesuaikan dengan bentuk dadunya gitu ya, permukaannya. Jadi nanti akan ketemu ada di titik dengan jumlah berapa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kira-kira yang hijau titik ini dia ada di sisi dadu dengan titik berapa? 6 itu Pak. Di 6. Pak Robertus 6 ya? Oke, Pak Robertus 6. Ditampung dulu. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Ada jawaban lain mungkin?
Adakah jawaban yang lain, Bapak Ibu? Ini saya lihat ada Bu siapa nih? Bu Irene Agatha ya, yang tangannya tadi berusaha ngelipet-ngelipet ini. Mungkin Bu Irene coba. Bu Irena Agatha. Mungkin Bu Irena. Kira-kira di sisi dadu dengan titik yang jumlahnya berapa ini, Bu? 1, Pak. Di 1 ya? Oke. Iya. Yang satunya 6, yang satunya 1. Oke. Adakah jawaban yang lain mungkin? Adakah jawaban yang lain mungkin? Tidak ada? Atau mungkin Pak Yuwono, coba Pak Yuwono. Oh, Pak Yuwono nggak ada. Mungkin Bu Teri, Bu Teri. Kalau dari Bu Teri bagaimana, Bu Teri? Jadi saya nebak ya Pak ya. Ya. 6 saya Pak. Di 6 ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya. Ini hasilnya seperti apa nanti coba Bapak Ibu explore lagi aja, nggak apa-apa. Kalau saya nemuinnya 4 ya. Mungkin saya yang salah ya. Karena 4 berhadapan dengan 3 hijaunya, dia berakhirnya di sisi hadapannya nomor 3 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin lihat, dia melipat benar ya, ada 2 opsi. Memutar dadunya, digelindingin, atau bisa juga kita lipat permukaan alas atau petanya itu ya, Bapak Ibu ya. Nanti jawabannya seperti apa, coba Bapak Ibu gali lagi ya, lihat lagi. Oke, sampai sejauh ini, mungkin sebelum kita lanjut ke implementasi CT di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya saya memberikan contoh-contoh yang sudah ini pernah saya alami dan mungkin juga Bapak Ibu juga sudah mengalaminya gitu ya. Sudah mengajarkannya ke siswa-siswa. Cuman mungkin ternyata sadar nggak sadar ini sudah Bapak Ibu terapkan kayak gitu ya. Mungkin sebelum masuk ke yang jauh lebih membahas materi ini, ada yang mau ditanyakan? Ini chatnya sudah 16 ini. Ada yang jawabannya 4, ada 1. Sorry saya tidak lihat chatnya ya Bapak Ibu ya. Iya, oke. Ada yang 5, ada yang 1, 6, ada yang 4, dan ada yang 6 gitu ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kalau begitu coba saya lanjutkan lagi gitu ya. Oke. Sekarang kita mulai. Ini udah ada jawaban ya. Nah, ini contoh soal yang simpel ya. Ini matematika. Tahu ini teorema apa nih? Nah, ini biasanya guru-guru matematika nih, Bapak Ibu. Ini teorema apa ini namanya? Pitagoras, Pak. Pitagoras, Pak. Pitagoras. Ya, Pitagoras, betul ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, seperti itu ya. Jadi sisi C-nya yang 15, A-nya 9, atau bisa dibalik yang tanda tanya B atau A gitu ya, Bapak Ibu. Nah, pasti Bapak Ibu juga pernah memberikan soal seperti ini ke siswanya Bapak Ibu gitu ya. Atau mungkin lebih mendalam lagi, justru lebih mendalam lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat saat kita memberikan pertanyaan hitung panjang sisi AC ya. Jadi nanti siswa mulai mengerjakan ini diketahui, ditanya lalu dijawab gitu ya. Jawab gitu ya. Diketahui BC-nya panjangnya berapa, lalu sisi AB-nya panjangnya berapa, terus yang ditanya AC. Terus diketahuilah ada rumusnya gitu ya. Ya, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat. Nah, proses penghitungannya seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ya. Setuju dengan hasilnya? AC-nya 12M? Betul ya? Ini saya takut nanti dimarahin Bapak Ibu guru kalau saya ngitungnya salah ini. Ya, 12 ya. AC hasilnya 12. Oke. Sekarang coba kita lihat kalau semisal ya, pertanyaannya diganti gini, problemnya diganti gini. Nah, ini lebih ke apa ya? Perintah ya untuk mengerjakan. Buktikan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat seperti itu. Jadi disuruh buktikan nih, siswanya disuruh buktikan. Nah, dari referensi yang saya dapatkan dan juga guru saya pernah berikan gitu ya waktu saya masih waktu di SMP,
guru saya waktu itu mengajarkan saya lebih banyak di SMA kelas 1 juga. Itu ngajarnya lebih banyak ke membuktikan rumus ini sama dengan rumus ini ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat mungkin ternyata asal usulnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari persegi yang besar, terus kita punya persegi yang kecil juga. Yang kita masukkan dia harus benar-benar sisi pucuk-pucuknya harus terkena di sisi-sisi yang besar gitu ya. Jadi seperti ini. Ya. Kalau dilihat ternyata breakdown-nya seperti ini. Ya. Luas persegi besar ya. Lalu sama dengan luas persegi kecil plus 4 kali luas segitiga siku-siku. Benar nggak ya Bapak Ibu ya seperti ini ya? Pembuktian teoremanya ya? Betul ya? Ya, saya takut salah nanti. Terima kasih. Oke, seperti ini lalu step berikutnya Bapak Ibu ya. Kita lihat step berikutnya seperti ini. Iya. Kalau kita lihat berarti kalau dari sini saya bedakan sisi yang kapital semua, lalu sisi yang kecil-kecil itu dari segitiga kotak persegi yang besar dan persegi yang kecil ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya wajah saya kelihatannya mengarah ke samping karena saya pakai dua layar. Jadi untuk menjelaskannya. Jadi sisi kali sisi sama dengan sisi kali sisi plus 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Itu ya, rumus dari 4 kali luas segitiga siku-siku, luas persegi kecil dan luas persegi besar seperti itu ya. Di sini kan kita lihat luasnya. Lalu berikutnya sini kita lihat, oh ternyata dari sisi ada AB, dan C ini diketahui kalau sisi yang persegi yang besar itu adalah A plus B dikali A plus B. Ya, ini teori apa ya? Saya lupa ini. Persamaan kuadrat betul ya? Apakah betul persamaan kuadrat ya? A plus B kali A plus B, A min B kali A min B. Betul ya? Betul ya, persamaan kuadrat. Oke. Lalu habis itu kita lihat sisi-sisi yang kecil, yang persegi yang kecil C kali C gitu ya. Habis itu ditambah 4 kali setengah AB gitu ya. Kalau biasanya dulu waktu kita di sekolah saya juga kalau misalnya kali itu bisa aja nggak usah ditulis X-nya atau bintangnya atau titiknya, berarti itu udah menandakan kalau dia dikali seperti itu ya. Jadi ditemukan seperti ini. Lalu ada kesamaannya 2AB, terus dieliminasi, dipindah ruas, dia berubah operasinya, tanda operasinya jadi min gitu ya. Jadi hilang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Terbukti seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini, teorinya ini sangat lazim, Bapak Ibu juga sudah tahu gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi perbedaannya di sini Bapak Ibu. Kok semisal tadi kita memberikan soal yang dengan menggunakan rumus Pythagoras yang kita sudah ketahui bahwa memang rumusnya adalah C kuadrat plus A kuadrat B kuadrat. Kita sudah sediakan rumus, mereka tinggal pakai, mereka tinggal implementasikan angka-angkanya, masukkan gitu ya. Dan mereka melihat pola perkaliannya seperti apa, mereka ulangi terus gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi kiri dan kanan, kalau kita lihat yang soal yang pertama tadi, siswa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan rumus yang sudah tersedia. Di mana rumus tersebut sudah memiliki algoritma dengan urutan-urutan pengerjaan yang pasti. Urutannya seperti itu, pasti seperti itu ya. Lalu bedanya dengan yang di sisi sebelah kanan Bapak Ibu, siswa menyelesaikan permasalahan dengan mencari tahu asal-usul sebuah rumus yang ditemukan. Siswa terlatih untuk melihat pattern, mengeliminasi yang tidak perlu, menyederhanakan sesuatu yang kompleks, dan memanfaatkan setiap rumus yang memiliki relevansi dengan problem. Nah, proses ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan hanya menginputkan angka gitu ya. Cuman sebenarnya menginputkan angka pun itu tidak sesimpel yang kita pikirkan kalau memiliki tahapan yang lebih banyak. Kita akan lihat di contoh berikutnya nanti. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kalau di sebelah kiri ini sudah melakukan penerapan algoritma yang sudah ada gitu ya. Mereka sudah mengerjakan, siswa-siswa kita, lalu mereka juga sudah melakukan yang namanya dekomposisi, sudah ada pattern recognition di sana. Ya, melihat perkalian, pengurangan, penjumlahan gitu ya, akar kuadrat gitu ya. Itu pola-pola yang sudah sama, lalu habis itu juga di sini. Kalau di sisi yang sebelah kanan, bedanya mereka melakukan abstraksi. Kok bisa disebut abstraksi sih? Karena mereka menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu ya. Dari kompleksitas, mereka mengeliminasi yang tidak perlu, yang 2AB sama ternyata bisa dieliminasi, dihilangkan. Itu proses berpikir yang jauh lebih panjang, tapi ternyata mereka di situ lebih mengasah lagi, mereka mencari informasi lagi, kok bisa sih ketemunya seperti ini.
Nah, itulah yang dinamakan kenapa dari kemarin Bu Laura, Bu Inge juga selalu menekankan gitu ya, Pak Evan juga, beberapa fasilitator kita, bahwa proses ini yang paling penting. Proses cara mendapatkannya ini, proses siswa ini untuk belajar ini yang paling penting. Abstraksi ini tidak hanya sekedar menyederhanakan, tetapi dari sesuatu hal yang harus dia sederhanakan, dia harus mencari informasi, dia harus melihat pattern-pattern yang ada sebelumnya, kayak gitu ya. Mirip seperti saat kita menyuruh siswa kita untuk melakukan mini research ya, penelitian kecil gitu ya. Mungkin yang kita sudah lulus S1, S2 gitu ya Bapak Ibu. Kita lakukan penelitian gitu ya, lihat penelitian terdahulu, lihat patternnya seperti apa, yang mirip seperti apa, yang relevan yang mana, yang nggak perlu kita gunakan yang mana, yang nggak usah dipakai kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini sama dengan soal yang tadi, cuman bedanya adalah sini saya merubah problemnya atau merubah soalnya. Hitung luas segitiga di samping, gitu ya. Hitung luas segitiga di samping, gitu ya. Luas segitiga, kalau kita tahu Bapak Ibu, luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi ya. Kita tahu bahwa 9 itu alas, ya. Lalu tingginya yang sisi yang AC, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau kita lihat, nah, proses paling pertamanya adalah berarti hitung panjang AC dengan rumus Pythagoras. Itu step pertama yang harus dilakukan oleh siswa kita. Betul ya? Step pertama yang harus dilakukan siswa kita. Baru berikutnya, kedua, hitung luas segitiga. Luas segitiga berarti kan dia sudah tahu ya, 12 kali 9 kali setengah ya. Seperduanya ya, 12 kali 9, 90, 108 bagi 2 berarti 54. Ya, ketemunya 54 Bapak Ibu. Nah, di sini terjadi proses abstraksi juga. Jadi sebelumnya mereka sudah melakukan proses yang paling pertama, sebelum masuk ke proses kedua, mereka sudah temukan nih tinggi AC-nya. Awalnya kan AC-nya ditanya nih, ya. Habis itu sudah ditemukan, sekarang justru diagonalnya sudah tidak diperlukan untuk menghitung luas dari segitiga ini. Nah, secara sadar tidak sadar sebenarnya saat kita memberikan soal yang dia mengerjakannya bertingkat ya, suatu hal yang mereka tidak tahu terlebih dahulu tapi mereka harus cari tahu untuk mendapatkan hasil yang ditanyakan. Nah, itu merupakan proses abstraksi yang baik untuk siswa kita. Seperti itu. Cuman memang instruksinya benar-benar harus jelas dan itu masuk akal untuk dikerjakan. Bukan kita harus menyuruh siswa kita mengira-ngira atau menjadi peramal gitu ya. Harus tahu nih, maksudnya harus melihat oh ternyata dari gambar segitiga itu ada lingkaran di tengahnya, enggak seperti itu. Tapi dari memang soal yang sudah kita buat itu memang yang kita inginkan capaian pembelajaran untuk siswa kita apa sih kayak gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita menambahkan elemen abstraction di dalamnya. Kalau yang pertama kita cuma tanya panjang AC-nya aja, tapi sekarang kita tanya luas alas kali tingginya. Luas dari segitiganya itu sendiri seperti Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau semisal ada gambar persegi panjang seperti ini, 4 terus 3 gitu ya. 4 sama 3. Kira-kira Bapak Ibu. Nah, aku pengen mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan anotasi ya, annotate. Kira-kira pertanyaan apa saja yang bisa dihasilkan dari gambar yang ada di atas? Apa ini? Luas. Mungkin bisa pakai teks dulu Bapak Ibu. Pilih yang teks, ketik aja coba. Berapa luas ABCD? Oke, kalau luas ABCD berarti persegi panjang ya, luas persegi panjang. Oke, betul. Panjang. Panjang. Langsung banyak ya. Keliling daerah, keliling panjang garis diagonal. Oke. Mana yang sama panjangnya? Bisa. Terus berapa? Oke, luas persegi panjang, luas ABCD. Masih pada ngisi ya. Luas segitiga, betul. Oke. Ada lagi. Ini ada sudut ini. Oh ya, ini sudut mungkin ya, sudut CAB, sudut ABC gitu ya. Ukuran besar sudut betul. Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali Bapak Ibu ternyata.
dari soal ini aja kita sebenarnya bisa bukan melakukan modifikasi, tapi banyak sekali kemungkinan yang bisa kita tanyakan untuk siswa kita. Berapa keliling 2 bangun tersebut? Ya, tuh berapa luas persegi panjang? Oke. Sisi apa sajakah yang sejajar? Oke, wah, saya nggak kepikiran sampai sejauh itu ya. Luar biasa. Ini Bapak Ibu guru. Iya. Sudut CAB ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi memang wah, saya jadi speechless gara-gara ini banyak sekali ya, luar biasa ya. Oke, mungkin coba saya hilangkan dulu. Oke. Oke. Pak Michael. Ya. Sebenarnya kalau proses seperti yang Pak Michael lakukan barusan, pada saat Pak Michael bertanya dari gambar ini pertanyaan apa saja yang bisa keluar, Ya. challenge mereka untuk melakukan computational thinking kan? Betul. Ya makanya ini sebenarnya saya agak ini nih, cara menghilangkan annotation ini gimana ya Bu Lawe? Saya dibantu. Oh ya. Iya, oke. Ya clear ya, di clear ya. Clear all drawings. Oke, sudah clear ya. Ya. Saya coba menemukan, jadi ketemunya hanya segini. Bapak Ibu tadi sudah menuliskan banyak sekali ya yang bisa dikeluarkan, dan Bapak Ibu juga sudah yang pastinya sebelum Bapak Ibu tulis itu pasti juga sudah tahu teorema-teorema yang sudah Bapak Ibu pelajari. Harus cari tahu dulu seperti itu ya. Teorema tentang sudut, sisi yang sejajar, Pitagoras gitu ya. Jadi ada banyak sekali gitu Bapak Ibu ya. Keliling persegi panjang, keliling segitiga pun bisa kita cari seperti itu ya Bapak Ibu ya. Luas segitiga gitu ya. Nah, ini satu contoh. Ini matematika, dari tadi matematika ya. Coba berikutnya. Nah, lagi Bapak Ibu silakan melakukan anotasi lagi. Siswa kelas 12 memainkan sepak bola di halaman belakang sekolah. Nggak tahu ini kata-katanya sudah baku apa belum ini. Mungkin yang guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama ya sebenarnya. Kira-kira pertanyaan atau perintah apa saja yang bisa dihasilkan Bapak Ibu? Yang bisa keluar, yang kita bisa tanyakan ke siswa kita. Silakan. Monggo, silakan. Oh, anotasinya sudah bisa belum ya? Oh, sudah. Silakan. Harusnya sudah ini. Oke, sah. Tadi ke disable Bapak Ibu. Buat 2 kelompok bagian struktur kalimat. Apakah ada guru pendamping? Oke. Menarik ya. Menarik. Adakah yang lain lagi? Siapa yang bermain sepak bola di halaman belakang sekolah? Oke. Bagaimana struktur kalimat tersebut? Struktur kalimat, oke. Bagaimana peraturan permainannya? Ya. Ada berapa jumlah anak? Oke. Buat kelompok berdasarkan tinggi badan. Oke. Di mana siswa kelas bermain sepak bola memerlukan bola sepak berapa? Wah, banyak ya, menarik ini. Formasi apa yang digunakan dalam permainan? Wah, ini formasi. Apakah ada yang guru olahraga Bapak Ibu di sini? Ada ya? Buat 2 kelompok, berapa lama durasi permainannya? Oke. Pertanyaan mengenai teknisnya, turnamen apa yang akan diikutin oleh siswa 12, siswa kelas 12, berapa banyak pemain sepak bola di belakang rumah? Apakah ada guru pendamping? Ya, banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya ambil salah satu contoh bagaimana struktur kalimat. Struktur kalimat yang dimaksud ini subjek, predikat, objek. Betul nggak ya?
dan keterangan waktu tempat gitu ya maksudnya Bapak Ibu ya. Betul ya? Kalau struktur kalimat harusnya seperti itu ya. Ya, saya mirip ya, kayak bahasa Inggris pun juga mirip ya, SPOK-nya gitu ya. Nah, berapa teman yang dapat bermain? Siapa yang carilah kata keterangan dari kalimat ini. Dan kalau pertanyaannya dibuat juga manakah yang berperan sebagai subjek? Gitu bisa nggak ya Bapak Ibu ya? Bisa ya harusnya ya. Yang berperan sebagai predikat atau sebagai objek gitu ya, sebagai keterangan benar ya. Berapa kata benda yang ada ya? Oke. Kalau kata benda berarti sepak bola dan sekolah. Bola dan sekolah mungkin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Luar biasa banget jawaban-jawabannya, benar-benar variatif ya. Keren-keren. Saya coba ya aku clear dulu teman-teman Bapak Ibu. Nah, kalau semisal saya mengeluarkan sebuah perintah, ubahlah kalimat di atas menjadi kalimat pasif ya. Semisal ada pertanyaan seperti itu. Berarti siswa mereka harus melihat oh ternyata kalimat yang di atas ini yang jadi pernyataan di atasnya adalah kalimat aktif ya. Siswa sebagai subjeknya, sepak bolanya sebagai objeknya, memainkan predikatnya. Tapi kalau pasif mereka harus cari tahu nih struktur kalimat pasif itu seperti apa gitu ya. Di mana nanti subjeknya adalah objek yang dikenai pekerjaan oleh subjek yang awalnya jadi dari kalimat aktif seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini contoh kalau di olahraga Bapak Ibu. Sebenarnya saat guru olahraga mengajarkan kepada murid-murid ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini saya ambil contoh main bola basket gitu ya, permainan basket gitu ya. Aturan-aturan bagaimana caranya lay up, step-stepnya gimana, bounce pass seperti apa, chest pass seperti apa, jump shoot seperti apa gitu ya. Ini tahapan-tahapan, urutan-urutan untuk melakukan sebuah aksi dari olahraga tersebut. Nah, gitu ya. Secara sadar tidak sadar sebenarnya Bapak Ibu juga sudah mengajarkan untuk mereka membuat sebuah algoritma sendiri kayak gitu ya. Ada yang shoot-nya pakai tangan kanan, ada yang shoot-nya pakai tangan kiri. Mungkin dia terbiasa pakai tangan kiri seperti juga. Yang lebih advance-nya lagi mungkin di dalam perlombaan, pertandingan basket antar sekolah atau antar tim, mereka sparring biasa dengan pertandingan persahabatan gitu ya. Hal lain lagi yang secara sadar tidak sadar mungkin kapten sebagai pemimpin permainan bola basket, mereka melihat oh permainan bola lawan seperti apa kayak gitu ya. Mengamati ternyata formasi mereka seperti ini. Kita yang lebih efektif untuk bisa ngalahin mereka, mengalahkan formasi seperti ini gimana? Oh ternyata di sisi kiri sayap mereka lemah. Kita bisa masuk dari sana kayak gitu. Nah, proses hingga ke sana itu berarti akhirnya itu yang sebenarnya diharapkan juga kita untuk ajarkan ke siswa-siswa kita, namun disesuaikan juga dengan jenjang belajar mereka, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini masih contoh-contohnya, ini yang olahraga. Nah, ini lagi, semisal kita ketahui ada tabel gitu ya, taruhlah ini database, letaknya di Excel gitu Bapak Ibu ya. Ini mungkin lebih ke matematika science, data science nanti ya. Mungkin anak-anak saat mengumpulkan data, lalu mereka harus mengolah tabel atau data tersebut menjadi suatu informasi yang berguna kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi ditanyai diperintahkan untuk buatlah visualisasi data tren penambahan kasus COVID-19 per 8 hari dari data yang ada seperti itu ya. Kira-kira Bapak Ibu dari perintah yang disampaikan dari soal ini, kira-kira kolom mana yang penting dan kolom mana yang tidak perlu digunakan? Mungkin ada yang mau memberikan pendapat? Ini udah mainannya Bu Tere ya, kok ngelihat data-data gini ya, AI, machine learning gitu ya. Bu Tere udah biasa banget ya. Oke, mungkin ada Bapak Ibu mungkin dari pertanyaan atau perintahnya yang di bawah ini, kira-kira dari tabel ini yang perlu digunakan untuk menjawab perintah di bawah itu yang mana kira-kira?
Yang perlu aja deh, yang perlu yang mana aja kira-kira? Ya, kalau begitu insting kedosenannya akan muncul ya Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa tidak menjawab, biasanya ditunjuk gitu ya. Mungkin Pak, oke sebentar saya lihat. Pak Ivan Gumala mungkin. Iya. Gimana Pak? Mungkin yang perlu hanya nomor dan hasil tesnya saja, Pak. Nomor dan hasil tes ya? Iya. Untuk kalau yang soalnya hanya untuk penambahan kasus per 8 hari ya. Kalau menurut saya sih yang penting hanya nomor dan hasil tesnya saja. Dan hasil tes ya, oke. Ya. Tanggal kira-kira perlu nggak Pak? Oh iya, mungkin bisa ditambahkan juga karena per 8 hari ya. Jadi sorry saya ralat nomor, tanggal, dan hasil tesnya. Oke, Bapak. Terima kasih Pak Ivan Gumala. Sama-sama. Mungkin ada pendapat lain, Bapak Ibu. Mungkin ada jawaban lain. Mungkin alamat. Alamat? Untuk melihat daerah mana yang trennya bertambah, misalnya dalam 8 hari itu. Oh, oke. Baik. Terima kasih banyak Bu. Tadi Ibu siapa yang ngomong ya? Kok nggak kelihatan nih sebentar? Diana, Pak. Oh, Bu Diana. Oke, Bu Diana. Terima kasih, Diana. Oke, alamat ya untuk melihat tren lokasi mana aja yang ternyata penyebarannya banyak seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya tunjukkan di halaman slide berikutnya. Nah, ternyata yang dibutuhkan ini namanya tadi lupa kehapus ya. Jadi yang dibutuhkan adalah nomor, tanggal, dan hasil tes swab PCR-nya. Jadi kalau memang tadi waktu kita kembali lagi ke soalnya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan di soalnya, nah ini, buatlah visualisasi data tren penambahan kasus COVID-19 per 8 hari. Ya, jadi di sini memang fokusnya adalah tren penambahan kasusnya. Nah, kalau semisal tadi sebenarnya data-data yang di sini sangat sangat benar-benar membantu sebenarnya nama, umur, alamat juga gitu ya. Tapi untuk keperluan-keperluan semisal seperti alamat tadi, benar kata Bu Diana, kalau semisal memang kita mau fokuskan ke daerah-daerah yang ternyata indikatornya merah, ya merah berarti artinya kalau merah itu artinya apa ya? Merah itu berarti istilahnya apa kalau di COVID? Kalau hijau itu apa ya? Aduh, jadi lupa. Bu Tiri, kalau hijau atau kalau merah itu apa ya Bu Tiri ya? Yang daerah yang banyak ininya itu bukannya red zone itu ya Pak? Oh ya red zone ya. Cuma terjemahan Inggris saja red zone, Iya. green zone gitu ya. Jadi yang banyak, yang sudah kalau yang orange itu berarti dia sudah menurun ya, sudah tinggal sedikit. Kalau green itu berarti sudah tidak ada, mungkin tidak ada penambahan kasus seperti itu ya. Nah kita melihat ternyata yang perlu adalah tanggal, hasil tes swab, dan juga nomor. Karena kita lihat dari visualisasi datanya dia 5 Maret, 13 Maret, 21 Maret, 29 Maret, sampai ke 27 Juli yang paling akhir situ. Seperti itu. Ya, nah ini yang kita harapkan dari siswa-siswa kita kalau semisal mereka melakukan analisis seperti ini juga ya Bapak Ibu. Awalnya kita subuhkan data seperti ini mereka bisa meretrieve nih, mereka bisa memilah-milah, mengklasterisasi, mengklasifikasi istilahnya. Mana nih kolom data yang diperlukan, mana yang tidak diperlukan, sesuai kebutuhannya dia. Jika dia ingin istilahnya membuat sebuah analisis yang lebih mendalam dengan berbagai macam ragam, kemungkinan besar semuanya ini bisa benar-benar dimanfaatkan seperti itu ya. Sedikit kembali lagi tergantung tujuan capaiannya seperti apa gitu ya yang kita inginkan. Yang kita inginkan hanyalah mereka menunjukkan tren per 8 hari. Mereka nggak mau peduli daerahnya di mana, namanya siapa, umurnya berapa gitu ya. Mungkin atau mungkin bisa juga untuk menampilkan berdasarkan range usia seberapa banyak seperti itu. Ternyata kematian banyak dialami oleh usia di atas 32. Misal kayak gitu contoh yang maksudnya yang mengalami positif ternyata seperti itu. Itu hasil-hasil kesimpulan akhir yang bisa didapatkan seperti itu Bapak Ibu. Oke. Mungkin pemaparannya cukup panjang. Mungkin kalau saya kecepatan Bapak Ibu mohon maaf. Kalau
kurang jelas gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba masuk ke latihan soal, Bapak Ibu. Ini contohnya masih beberapa mata pelajaran ya. Sebenarnya dari pola-pola yang sudah Bapak Ibu mungkin lihat tadi, sebenarnya mirip dan sangat bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain seperti itu ya. Mungkin monggo ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, silahkan. Oh di chat ya, oh chat udah banyak. Hasil tes tanggal, oke. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau gitu. Nah, mari dengan kita menerapkan elemen-elemen yang ada di Citi ya Bapak Ibu. Ini soal dari Italia ya, dari Italia mengenai resep rahasia. Coba deh kita sama-sama brainstorming bareng-bareng. Kita coba kerjakan. Langsung aja deh ke jawabannya coba. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, baca. Kira-kira jawabannya apa ini? Di sini diketahui bahwa kertas adalah menjelaskan bahan kue yang harus ditambahkan pada urutan berikutnya gitu ya. Pertanyaannya, bahan kue manakah yang harus dimasukkan pertama kali? Gitu. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? B, oke. Oh, ini soalnya sudah ada di Elon ya Bu Laura ya? Sudah ya? Sudah ada ya? Suara Ibu Laura nggak kedengeran. Oh sorry, sudah ada Pak, sudah ada. Oh, sudah ada ya. Mungkin ada yang sudah mengerjakan atau mungkin baru melihat ya. Jawabannya B. Oh ya, Bu Citra Sari. Oh ya, berarti udah sempat baca ya. Oke. Jawabannya B. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kok bisa sih jawabannya B? Mungkin ada yang mau langsung ngomong aja, langsung ngomong Bapak Ibu. Langsung, oh ini nih, saya nemunya ngelihat polanya kayak gini nih Pak. Atau mungkin, oh saya lihat caranya gampang, saya lihat polanya gini, lalu bisa ambil kesimpulan seperti ini. Coba, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya. Bagaimana cara menemukan kok bisa B kayak gitu ya? Halo. Halo, ya. Ini Bu Cherry, Cherry. Pak. Iya betul. Ya, Bu Cherry, Ya, bagaimana Bu Cherry? maaf ya Pak kalau ini salah ya. Loh, enggak apa-apa. Jadi Jangan. kalau strategi saya itu kita cari yang variabel yang tidak ada dalam kertas bahan. Jadi seperti itu. Jadi kan ini supaya bahannya semuanya masuk. Jadi yang tidak ada dulu diambil, setelah itu baru kita bisa ambil kertas bahan satu persatu sesuai bahan yang tertera di situ. Jadi semuanya semua bahan tercampur seperti itu, tidak ada yang ketinggalan. Gitu, Pak. Oke, Bu Cherry. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menyampaikan strateginya dalam menemukan jawabannya B ini. Jadi benar ya jawabannya B Bapak Ibu. Tapi strateginya mungkin ada cara pandang lain atau cara proses menemukannya kok bisa jawabannya B. Ada yang lain mau menyampaikan atau sama semua dengan Bu Cherry? Halo Pak Andi. Oke, ya. silakan Andi. Selamat siang. Siang. Jadi ini solusi yang lain ya Pak. Oke. Dari belakang Pak saya ngambilnya. Bisa juga seperti itu. Oh, sebentar. Sorry, kepencet. Oke. Dari belakang. Iya, jadi kalau kita lihat itu kan yang tidak ada kertas resepnya itu kan yang buah yang yang warna merah terang gitu ya. Oh, strawberry. Ya, strawberry. Nah, kalau misalnya kita lihat, dia itu kan ada di bunga yang warna kuning. Jadi diurutkan dari belakang gitu. Nanti dari bunga warna kuning ini masuk ke biji pinus, habis itu ke apel, baru yang terakhir yang bunga itu nanti. Mungkin itu salah satu solusinya. Pengerjaannya dari belakang ya, melihat polanya ya. Oke, thank you Pak Andi. Mantap. Tenang. Mungkin ada lagi strategi yang lain mungkin Bapak Ibu temukan? Tidak ada ya. Jadi setuju ya. Jadi sebenarnya bebas bagaimana metode yang Bapak Ibu temukan atau mungkin strategi pengerjaannya seperti apa.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat memang dari soalnya sudah sangat jelas menjelaskan ya. Ketika dia berjalan di taman, dia melihat ada secari kertas pada setiap bahan kue yang akan digunakan. Gambar pada kertas menjelaskan bahan kue yang harus ditambahkan pada urutan berikutnya. Hanya ada satu bahan kue yang tidak memiliki kertas. Nah, saat kita melakukan proses abstraksi, kita bisa memilah beberapa pernyataan yang itu menjadi kata kunci, Bapak Ibu. Hanya ada satu bahan kue yang tidak memiliki kertas. Sedangkan bahan kue yang memiliki kertas berarti dia punya lanjutan, gitu ya. Dia punya lanjutan menjadi bahan kue berikutnya. Berarti sadar tidak sadar sebenarnya kalau kita melihat dari kata-kata hanya ada satu bahan kue yang tidak memiliki kertas, yang tidak memiliki kertas siapa? Bunga. Kita bisa menyimpulkan bahwa bunga yang pertama. Kenapa begitu? Karena tidak ada kertasnya. Berarti dia tidak ada pendahulunya, gitu ya. Jadi dia bisa menjadi yang pertama. Nah, terkadang siswa bahkan anak-anak kita, anak-anak didik kita itu bisa mengambil kesimpulan yang sangat cepat, Bapak Ibu. Dia melihat, oh ternyata yang nggak ada kertasnya itu bunga, ya. Yang nggak ada kertasnya itu bunga dan ternyata buah yang dia tidak memiliki kertas itu stroberi. Berarti kesimpulannya kebalikannya. Stroberi adalah urutan yang terakhir. Kira-kira kalau misalnya saya ubah jawab pertanyaannya, bahan kue mana yang urutannya paling terakhir? Jawabannya apa Bapak Ibu? Stroberi? Setuju? Apakah setuju kalau stroberi? Kalau semisal pertanyaan ini diganti, yang terakhir, oke. Ada yang jawab, Bu Fedora setuju. Yang lain ya, setuju Bapak-Bapak ya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kertas yang menjadi acuan bahwa kalau dia ada kertasnya berarti dia ada urutan berikutnya. Kalau nggak ada kertas berarti ya udah dia yang paling terakhir seperti itu ya. Sehingga metodenya banyak ya, strateginya Bapak Ibu ngerjain mau diurutin satu persatu pun juga nggak masalah ya. Semuanya sama. Jadi proses belajar anak kadang mereka bisa melihat pola-pola yang sebenarnya di kita harus lihatnya dengan cermat, ternyata anak-anak mereka bisa melihatnya dengan cepat gitu ya, karena mereka lihat warna dan lain sebagainya. Nah, satu hal Bapak Ibu yang cukup menarik, ini sebenarnya bukan menarik sih, tapi udah realitas yang sudah ada ya Bapak Ibu. Tadi kita mengubah-ubah pertanyaan atau problem yang awalnya manakah bahan kue yang paling pertama dimasukkan. Kita masih bisa ubah lagi jadi manakah bahan kue yang dimasukkan terakhir. Nah, itu sebenarnya tergantung pada kita Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di sini kasusnya sama gitu, hanya kebalikannya saja. Tapi kalau seperti tadi kita lihat ada persegi panjang, lalu kita brainstorming bersama, pertanyaan apa saja yang bisa muncul di sini ya gitu ya. Ternyata hitung diagonal, urusannya dengan teorema Pythagoras, habis itu segitiga, luas segitiga, keliling, persegi panjang seperti itu ya. Sudut seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak gitu. Sehingga kita bisa melakukan banyak variasi. Bahkan pengerjaan yang bertahap pun bisa kita lakukan seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu, agar membuat Bapak Ibu semakin lebih lebih paham lagi dan juga lebih semakin terbiasa gitu ya. Mungkin yang Bapak Ibu juga udah terbiasa mungkin akan sangat mudah gitu ya. Jadi setelah ini kita akan dibagi ke dalam beberapa breakout room ya Bapak Ibu. Jadi kita akan terbagi menjadi 4 atau 5 ya? 5 ya? 4. 5 breakout room yang berbeda. Dan ini kita sudah tentukan, sesuaikan dengan bidang ilmunya Bapak Ibu ya. Mata pelajaran yang diajar oleh Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada soal seperti ini. Soal contoh bebas gitu ya. Akan ada 2 contoh soal yang akan Bapak Ibu kerjakan bersama di dalam grup, yang akan dipimpin oleh fasilitator, mentor ya. Jadi nanti jawaban soalnya apa, lalu habis itu jelaskan langkah Anda menyelesaikan persoalan ini, apa strategi Anda untuk menemukan solusi misalnya supaya efisien, apakah konteks soal ini dapat diterapkan ke mata pelajaran Anda sesuai rumpun ilmunya ya. Jadi udah dibagi bahasa, sosial, lalu sains dan komputer, lalu habis itu ada matematika gitu ya, Pak Evan ya. Gitu. Jadi nanti kita akan terbagi breakout room. Mungkin jika sudah ready, jadi nanti kita akan mengerjakan selama waktu 30 menit ya Bapak Ibu. 30 menit aja.
Jadi mungkin segala macam informasi yang perlu diketik, jadi nanti akan dibagikan link oleh fasilitatornya. Jadi Bapak Ibu mengerjakan bersama di sana untuk khusus 2 soal ini aja. Nanti kembali lagi ke main hall, kita akan melihat hasil dari diskusi Bapak Ibu seperti itu ya. Monggo silakan Pak Evan, bisa dibantu untuk breakout room-nya. Sebentar, untuk grupnya akan saya share di grup WA ya. Oke. Sudah saya share, untuk breakout-nya sebentar saya buatkan. Nanti untuk breakout-nya Pak Evan sebaiknya di sini aja ya, di main room ya. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu berdiskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi karena mengingat waktu saya sudah habis ya Bu Laura. Ini saya akan berikan tips ya mengenai tahapan untuk mendevelop sebuah bukan city task, tapi lebih ke bagaimana Bapak Ibu nanti ini lebih ke saran ya dalam membuat soal, dalam membuat sebuah kegiatan yang nanti akan diikuti oleh anak-anak di kita nantinya. Saya izin share screen sebentar sebelum akhirnya masuk ke sesi Bu Laura untuk penjelasan micro teaching. Oke. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Ya. Ini lebih ke saran Bapak Ibu ya. Jadi yang kita temukan polanya dan ini yang bisa kita terapkan gitu ya. Jadi yang paling pertama sebelum memang kita membuat sebuah soal atau suatu kegiatan ya untuk anak-anak didik kita, paling pertama itu memang tentukan dulu target capaian pembelajaran di dalam kelasnya seperti apa. Ya kan, karena ini tujuannya kenapa kok setiap kali kita membuat sebuah materi atau mungkin urutan bab-bab subjek bukan bab subjek ya, tapi lebih ke topik ya. Itu ada target luarannya apa gitu ya. Pembelajarannya seperti apa. Bisa spesifik ke materi tertentu atau part tertentu gitu ya. Lalu di tahap kedua, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan lagi bahwa tidak setiap subjek mata pelajaran atau materi ataupun soal harus mencangkup keempat elemen dari computational thinking ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi tergantung pada target pencapaian pembelajarannya gitu ya. Jadi yang ketiga, pastikan detail soal dan problem yang harus dipecahkan jelas, tidak ambigu. Nah, terkadang siswa juga bisa menangkap yang sebenarnya ditanya apa sih. Nah, ini yang memang saat kita dalam meng-create sebuah tugas, penugasan ataupun pertanyaan, itu yang kita harus perhatikan lagi detail-detailnya gitu ya. Yang keempat, sesuaikan tingkat kesulitan soal atau kegiatan dengan tahapan proses belajar siswa saat ini. Contoh kalau misalnya SD kelas 1 dengan SD kelas 4 atau 3 pasti berbeda. Dengan SMP dan SMA pasti juga berbeda tingkat kesulitannya seperti itu. Capaian juga pasti berbeda gitu ya. Lalu yang kelima, mungkin ini bisa diterapkan untuk yang SD bahkan SMP SMA sekalipun sebenarnya nggak masalah ya. Ini saran aja gunakan visualisasi atau analogi di dalam kehidupan sehari-hari untuk menyederhanakan atau memperjelas suatu hal atau pembahasan yang sulit gitu ya. Jadi mungkin kita sering mendengarkan kata lain dari analogi gitu ya. Jadi contoh-contoh yang sebenarnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan itu ternyata penerapannya ada di mata pelajaran atau mungkin di topik dari mata pelajaran yang sedang Bapak Ibu ajar mungkin pada saat minggu tersebut gitu ya. Yang paling banyak contohnya juga mungkin lebih ke sains, ke tanaman, tumbuhan, hewan ya, biologi, lalu habis itu matematika ya, habis itu fisika banyak sekali, kimia juga sangat banyak. Jadi setidaknya mungkin minimum yang bisa Bapak Ibu terapkan dan juga ikuti ya. Ini saran dari kami juga step-step untuk develop sebuah city task. Ya, mungkin ini aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika mungkin terlalu cepat gitu ya. Semoga ini bermanfaat dan Bapak Ibu bisa terus semakin luar biasa dalam mendidik anak didik Bapak Ibu. Terima kasih waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu MC, Bu Teresia. Selamat siang.
Baik, terima kasih Pak Michael atas penjelasannya tadi ya, bagaimana cara kita membuat suatu city task. Dan Pak Michael tadi juga sudah memberikan tips and triknya supaya soal-soal kita itu lebih bagus dan tidak ambigu gitu ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk Bapak Michael? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, materi akan dilanjutkan oleh Bu Laura yang akan menjelaskan mengenai micro teaching dan nantinya Bapak Ibu akan diminta untuk mendesain micro teaching sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih. Baiklah, Bu Laura, saya persilakan untuk memberikan penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Teresia untuk waktunya. Bapak Ibu, ini saya akan gimana? Oke. Bentar. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya akan menjelaskan terkait micro teaching ya. Nah, micro teaching ini menjadi rangkaian dari workshopnya kita. Kita akan minta Bapak Ibu untuk melakukan praktek langsung di kelas nantinya. Jadi di kelas walaupun mungkin sekarang sudah melakukan prakteknya juga, tapi kali ini kita akan minta tolong untuk didokumentasikan. Nah, yang perlu didokumentasikan apa? Yang perlu didokumentasikan yang pertama selain materinya juga foto, misalnya di screenshot gitu ya, pada saat melakukannya di kelas. Dan terakhir juga feedback-nya seperti apa. Bisa feedback dari Bapak Ibu Guru, bisa feedback dari murid-murid. Kemudian, apakah kalau pertanyaannya kan, Bu, saya seminggu ini nggak sempat gitu ya. Enggak Bapak Ibu, kita ini bukan untuk seminggu ini, bukan juga untuk sebulan ini, tapi selama 1 semester. Dan untuk mata pelajarannya pun bisa berbeda-beda tergantung. Yang penting ada 4 kali pelaporan ini. Nah, nanti setelah Bapak Ibu memberikan 4 kali pelaporan ini, kita akan keluarkan sertifikatnya. Dan ini kemarin ada wacana bahwa sertifikatnya ini setara dengan 32 jam pelajaran ya. Setara dengan 32 jam pelajaran, terus saya rasa itu sih yang utama ya, yang terkait administrasinya. Nah, pelaporannya gimana? Nah, pelaporannya kita sudah menyiapkan sebuah template Bapak Ibu yang bisa langsung diisi. Saya share screen ya. Saya share screen dulu, saya jelaskan. Jadi ini saya sudah create sebuah Google Slides. Google Slide ini bisa nanti di-copy ya, di-duplicate dari, saya sudah upload di Moodle juga. Jadi Bapak Ibu bisa download di sana, di-duplicate. Nah, di sini isinya tolong ini di halaman pertama diberi keterangan namanya Bapak Ibu siapa, ya nama lengkap seperti itu. Kemudian kalau bisa dari sekolah mana seperti itu dijelasin ya. Terus kemudian nama teacher, terus ini saya tulis sekolah. Ya. Sekolahnya apa? Nah, ini sudah saya sediakan ya, ada 4 warna ya, kuning, hijau, merah dan biru. Nah, ini menunjukkan data untuk masing-masing micro teaching ya. Nah, yang di sini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada micro teaching yang pertama. Kemudian yang pertama ini tolong diisi jenjangnya apa. Jadi ini seperti yang Google Form kemarin. Kalau Bapak Ibu sudah ngisi Google Form-nya, otomatis ini akan gampang sekali. Tinggal diisi ulang aja ya. Sama. Nah, terus ini ada jenjangnya, misalnya kelas 3 SD, mata pelajaran IPA. Topiknya tadi misalnya menanam tanaman gitu. Kemudian keterangannya misalnya mahasiswa diajak melakukan analisa variabel yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan apa yang terjadi bila masing-masing variabel itu dirubah seperti itu. Ya, atau kalau olahraga, ya keterangannya mereka disuruh ngapain. Oh, siswa disuruh membuat petunjuk step by step melakukan gerakan apa kayak gitu misalnya ya. Itu bisa dituliskan di sini sebagai gambarannya. Kemudian, nah karena ini online mestinya Bapak Ibu ada kayak slides tugasnya atau pokoknya keterangannya atau mungkin materi pendukung untuk tugas tersebut atau untuk aktivitas tersebut. Tolong di screenshot terus kemudian dimasukkan ke sini ya. Masukin ke sini.
sehingga terdokumentasi di sini. Nah, kemudian kalau misalnya perlu another page, nggak cukup satu page ya nggak apa-apa, bisa create page sendiri. Nah, kemudian tolong ini diisi Bapak Ibu. Kira-kira tugasnya Bapak Ibu itu ada aspek apa? Aspek dekomposisi kah, pattern recognition, abstraction, atau algorithm design? Atau semuanya ada? Atau cuma salah satu? Ya, bisa berbeda-beda. Nah, setelah itu nanti pada saat pelaksanaannya tolong didokumentasikan. Jadi ditulis dulu tanggalnya, jangan lupa, terus fotonya diupload di sini juga. Ya. Dan yang terakhir adalah testimoni. Testimoni ini bisa dari Bapak Ibu guru sendiri atau dari siswa-siswinya. Ya. Pendapat mereka gimana sih? Kalau dari siswa-siswi, tips saja, mungkin paling mudah kalau dibandingkan. Kamu lebih suka mana? Kalau misalnya disuruh dengan metode pengajaran yang seperti A dan atau yang B ini, kayak gitu ya. Mungkin mereka bisa mengeluarkan pendapatnya lebih mudah, terutama kalau siswa SD ya. Biasanya dikasih pilihan itu mereka akan lebih bisa menjawab daripada kalau ditanya secara abstrak. Nah, ini nanti tolong yang kuning, hijau, merah, sama biru ini juga micro teaching yang keempat, tolong diisi semua Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke grup-grup, ya, ke grup mentornya. Jadi yang akan ada mentornya. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan ini semua, tolong info langsung ke mentor. Ya, mentornya kemungkinan besar ya yang tadi ada di sini antara saya, Pak Michael, Bu Teresia, Pak Yuwono, dan Pak Evan saat ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan join di masing-masing grup itu. Oke, sampai di sini terkait micro teaching, apa ada pertanyaan terkait pelaksanaan atau bagaimana? Cukup jelaskah? Permisi Bu, saya ingin bertanya. Ya. Kemarin itu saya sudah isi di Google Form mengenai materi-materi apa saja yang akan dibawakan selama micro teaching. Betul. Kalau misalnya saya ingin mengubahnya bagaimana Bu? Mungkin nggak sesuai, saya pikir-pikir lagi kayaknya nggak sesuai, ada materi lain yang lebih sesuai. Apakah bisa? Bisa Pak. Jadi gini, tujuannya kemarin kita adalah melakukan, kita minta Bapak Ibu untuk ngisi Google Form-nya itu, karena hari ini kita akan latihan mengerjakan ini langsung. Nah, kalau misalnya kemarin belum kepikir idenya, kan sekarang baru mikir itu akan kelamaan. Nah, tapi kalau nanti pada kenyataannya, pada waktu prakteknya Bapak mau ngerubah, itu nggak apa-apa. Ya. Yang paling ideal buat Bapak lah. Dan ini kita sangat encourage lakukan ini, terutama dokumentasinya. Ada yang dari sekolah lain tuh ada yang mengumpulkan berupa video juga untuk melihat respon anak-anaknya. Nah, itu juga sangat akan membantu ya buat teman-teman guru yang lain untuk nanti cari ide atau cari referensi seperti itu akan sangat berguna. Jadi ini nanti juga bisa kita sarankan juga di-share ke teman-teman guru di sekolah Bapak sendiri, sekolah Bapak Ibu, jadi bisa ya karena di setiap sekolah itu ada beda-beda cara penyampaiannya, kurikulumnya, materinya, jadi ada best practice-nya sendiri. Nah, tadi ada sempat ditanyain tuh sama Bu Mary, kalau nggak salah ya Bu Mary, ada nggak contoh-contohnya atau yang sudah ada gitu. Nah, sayangnya belum ada Bapak Ibu. Jadi ini semua memang harus kembali ke Bapak Ibu guru masing-masing yang membuat materi yang sesuai dengan pelajaran Bapak Ibu guru. Di Moodle kemarin yang Pak Evan jelaskan itu, kalau Bapak Ibu klik ya semua link resource-nya itu yang dari luar negeri itu lumayan. Ada kasih contoh-contoh referensi kalau soal untuk bahasa seperti ini, kalau soal untuk musik seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin bisa dilihat sebagai referensi. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas ya Pak Andi ya? Ya Bu, terima kasih banyak. Bu Lora. Ya Pak Togi. Ya, untuk pengisian ini Bu Lora, ini hanya sekali atau ada revisi? Karena kan tadi ada mentornya dibilangnya. Jadi ini pengisiannya silahkan direvisi berkali-kali juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah final, dan kita berharapnya finalnya di semester ini ya. Jadi sampai bulan Juni ya. Sampai bulan Juni, kita berharapnya finalnya sampai di bulan Juni. Seperti itu.
Kalau sudah final di bulan Juni, nanti info ke mentornya, paling nggak ini dokumentasinya. Kemudian kita akan keluarkan sertifikatnya yang setara 32 jam pelajaran itu tadi. Nggak, maksudnya ada pendampingan nggak Bu Lora ketika ngisi ini? Maksudnya nih, yang waktu yang slide keempat itu kan ada beberapa bagian tuh mau diisi. Sudah benar apa enggak gitu? Ada mentornya atau bagaimana? Atau boleh Ya ditanyakan Pak, karena jadi kan di nanti grupnya. kan, iya kan ada WhatsApp grupnya nanti kita untuk oke. masing-masing mentor. Tapi saya rasa nggak akan kesulitan sih kalau Bapak gini ya, karena yang pertama yang paling menguasai mata pelajarannya Bapak ya Bapak sendiri. Kita ini kan cuma bisa mengarahkan. Jadi saya yakin sebenarnya nggak sulit sih. Makanya kita akan latihan habis ini ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kira-kira udah jelas ya apa namanya mengenai micro teaching ini. Sekali lagi micro teaching ini kita akan berlatih sekarang, tapi kalau bisa, ini kontennya benar-benar diisi dengan mata pelajaran atau dengan topik yang lagi diajar saat ini. Sehingga Bapak Ibu bisa langsung pakai ini nanti. Anggap aja besok mau pakai itu juga langsung bisa. Usahakan jangan setelah workshop ini masih Bapak Ibu ada banyak PR ngerjain ini kan nanti makan waktu ya. Jadi mendingan sekalian aja dibikin sehingga bisa langsung dipraktekkan. Nah, sekarang kita akan kembali ke breakout room, ya, dan kita akan coba benar-benar ngerjain ini. Di breakout room, sekali lagi kita akan kumpulkan berdasarkan yang sebelumnya, jadi guru bahasa masuk guru bahasa, kemudian guru matematika juga guru matematika, gitu. Tapi itu nggak mewajibkan Bapak Ibu berarti kalau harus bikin untuk matematika. Siapa tahu ada yang ngajar matematika dan biologi kayak gitu ya. Terserah Bapak Ibu bisa bikin apa namanya sesuai yang Bapak Ibu mau. Terus tolong dikerjakan sampai yang ketiga ini, sampai dianalisa. Karena kan dan satu aja yang warna kuning aja. Ya, yang warna hijau, merah dan biru ini nanti setelah ini kan Bapak Ibu bisa kerjakan, tapi hari ini kita akan latihan dan untuk yang itu di warna kuning aja. Tolong slide nomor 2, 3, 4 yang diisi. Oke. Slide nomor 2, 3, 4 aja. Nah, Bapak Ibu, ini besok hari ini kita akan berlatih mengisi, terus kemudian besok kita akan minta Bapak Ibu untuk presentasi. Kemudian yang terbaik, kita akan ada penjurian juga. Sekali lagi terbaik ini bukan terbaik tulisannya atau terbaik apa ya, tapi yang istilahnya yang bisa menciptakan activity yang paling komprehensif gitulah ya, yang paling lengkap atau yang paling sesuai. Kita akan ada penjuriannya juga dan nanti kita akan ambil pemenangnya. Ya, oke. Bu Lora, ya, sorry, boleh usul? Silahkan. Ini nanti kan untuk yang dipakai guru-guru di kelas ya. Betul. Apakah boleh kalau misalnya satu sekolah jadi satu breakout room gitu? Oh, maunya gitu. Oke, bisa. Nggak Boleh masalah nggak? sih. Cuman Boleh mau banget. tanya aja boleh nggak? Boleh Soalnya sih. pas kebetulan kita kan yang sama gitu ya maksudnya yang dibicarakan. Nanti dari tiap-tiap sekolah itu mungkin ada yang mau lihat math sendiri, ada yang mau lihat boleh gitu. Boleh banget Bu Diana. Pak Evan mungkin dibantu aja. Jadi create breakout room-nya nanti biar bisa join masing-masing sendiri aja Pak Evan. Gini aja, saya buat per sekolah dulu breakout room-nya. Nanti mungkin di breakout room juga nanti saya ada tulis grup math, grup science komputer kayak tadi, sama sosial. Jadi nanti terserah Bapak Ibu kalau misalnya mau ada diskusi sama guru matematika yang lain bisa lakukan di grup math. Tapi kalau mau diskusi dengan satu sekolahnya bisa di grup sekolahnya masing-masing. Begitu aja gimana ya? Tapi Pak Evan kalau bisa maksimum 5. Oh, 5. 5 grup dulu. Oh, kalau gitu kalau 5 kembali yang seperti kemarin aja, Bu. Sekolah yang kemarin. Sekolah yang kemarin ya. Tapi apa ada Bapak Ibu guru yang maksudnya nggak cuman sendirian dari sekolahnya gitu mungkin? Ada Bu, saya Bu dari Ambon, saya sendiri aja. Saya gabungkan dengan yang lain nggak apa-apa Bu ya? Dengan yang sendiri-sendiri juga Bu. Boleh Bu. Oke, ya saya kalau gitu kembalikan ke grup yang sebelumnya ya, yang hari kemarin. Hari Jumat kemarin. Ya. Ya, itu per sekolah paling nggak. Bentar. Terima kasih. Iya. Oke, kalau gitu cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih.
Ya, Pak Evan kalau sudah siap breakout room-nya. Jadi sekali lagi ya besok kita minta Bapak Ibu guru semuanya mengerjakan dan sehingga besok pagi bisa presentasi. Ya. Presentasinya besok untuk rundown-nya kita akan di grup lagi ya, cuman kita akan presentasi di grup dulu, terus kemudian dari grup tersebut akan kita ambil 1 atau 2 yang terbaik untuk presentasi di jurinya. Dan jurinya nanti akan ada Bapak Dekan, Bapak Kaprodi, dan juga Bapak Rektor, ya, yang akan membantu untuk melihat atau menilai. Sebenarnya bukan menilai sih ya Bapak Ibu ya, karena pasti semuanya betul, semuanya sama bagusnya, karena itu mata pelajarannya Bapak Ibu masing-masing, pasti Bapak Ibu yang paling ahli. Cuman mungkin ya kita ingin memberikan apresiasi aja seperti itu. Ya, dan untuk presentasi besok misalnya Bapak Ibu mau pakai slide yang baru untuk menjelaskan atau menggunakan hal yang lain, kami persilahkan. Ya, istilahnya pakai materinya yang Bapak Ibu akan jelaskan ke siswa-siswi, ya kami persilahkan. Yang dari kami yang penting adalah yang tadi Bapak Ibu bisa jelaskan aspek CT yang digunakan dalam setiap aktivitas yang dipakai itu. Oke, silahkan join ke breakout room. Sudah disiapkan oleh Pak Evan. Pak Evan, nama grupnya bisa diganti nggak ya? Biar jelas yang mana. Sudah saya post di WA. Oh, oke. Soalnya kan ada yang kecampur dari yang cuma satu guru, saya campur dengan yang lain. Oke, sudah kembali semua ya Bapak Ibu. Gimana hasil diskusinya? Cukup membingungkan. Tadi saya sempat ngintip di masing-masing room, ya, di masing-masing room kayaknya seru banget itu diskusinya. Seru membagi harta gono gini. Harta gono gini. Ada hartanya, kita juga mau. Loh, ini pengetahuan nih. Oke, waktu kita sudah habis ya. Jadi thank you buat partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Di saat sore-sore gini masih diminta untuk mikir lagi ya. Tapi sekali lagi memang untuk kita bisa impact ke siswa-siswi itu mau nggak mau gurunya mesti belajar lagi dulu ya. Mesti banyak tugas yang bisa dikerjakan. Bapak Ibu, besok sekali lagi agenda kita besok adalah menyelesaikan dari yang sudah dibuat tadi masing-masing. Besok kita berharapnya Bapak Ibu sudah ada planningnya, sudah jadi ya, yang warna kuning aja, jadi satu micro teaching aja. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa satu micro teaching itu kita coba rancang untuk 1 kali pertemuan dulu. Jadi biar nggak bingung nanti. Jangan bayangkan untuk langsung 1 semester. Nah, kalau 1 micro teaching sudah bisa, nanti kalau Bapak Ibu mau rancang untuk 1 semester silahkan ya. Cuman kita minta paling nggak coba berlatih 4 kali pertemuan. Dan tadi juga ada pertanyaan, harus 4 aspeknya harus ada kah? Enggak. Apalagi kalau untuk anak SD ya, misalnya mau fokus ke pattern aja ya nggak apa-apa gitu. Tapi benar-benar di aktivitas itu benar-benar kelihatan jelas bahwa memang pattern recognition-nya yang lagi dilatih. Ya, atau lagi dekomposisinya lagi dilatih gitu. Nah, kita bertemu besok. Besok kita akan saling sharing ya hasil dari yang sudah kita bikin masing-masing sehingga kita juga bisa saling menambah wawasan. Ya, dan sekali lagi besok akan ada sistem penjurian juga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat sore. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa absensi. Saya kembalikan waktunya ke Bu Teresia.
Terima kasih Bu Teresia. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Laura. Jadi tadi sudah disebutkan ya oleh Bu Laura bahwa agenda kita untuk besok adalah applying city in class. Jadi kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai topik-topik micro teaching dari masing-masing Bapak Ibu guru. Dari sini dulu, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi hari Senin ini saya tutup. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak dan selamat beristirahat. Foto bersama dulu, Bu. Foto bersama. Foto bersama pesannya Pak Yu. Mari. Feedbacknya kita ngisi feedback juga untuk hari ini. Betul Pak. Absensinya melalui feedback. Jadi Bapak Ibu jangan lupa diisi feedbacknya. Linknya seperti biasa sudah ada di Moodle ya Bapak Ibu. Ya, mari kita siap-siap. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Nanti akan dipandu oleh Pak Yu. Ya. Mari Bapak Ibu. Sebentar. Saya siapkan dulu fotonya. Oke, salam E. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu dan Terima selamat kasih, sore. Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.